Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, yakinkan Ramadanmu terus bersama Darul Quran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa. Kita akan coba untuk mengupas satu tema yang sangat istimewa sekali, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Apa kaitannya dengan Ramadan? Tentu sangat berkaitan sekali. Ramadan adalah bulan di mana kita memperbanyak amal, kita memperbanyak ibadah, puasa Ramadan, qiyamul lail, dan yang lain-lain. Dan di Isra Mi'raj ada satu momen yang cukup indah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini betul-betul dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang di mana bahwa ayat ini betul-betul menjelaskan kepada kita tentang indahnya kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Perjalanan yang bukan perjalanan biasa, satu perjalanan yang istimewa yang tidak bisa diimani hanya dengan akal kita, tapi betul-betul harus ruhan wa jisman, zahiran wa ma'nan. Kita harus masuk di situ dengan akidah yang yakin bahwa logika kita tidak bisa mempercayai adanya perjalanan yang seperti ini. Rasulullah SAW pada tahun ke-10 kenabian mengalami satu masa yang begitu dahsyat. Dakwah yang tidak mudah, dakwah yang ditolak. Bahkan beberapa kali beliau juga mengajak masyarakat, bahkan sempat ke Taif, satu penduduk, untuk kemudian diajak beriman kepada Rasulullah SAW. Ditolak oleh mereka. Nggak cuman ditolak, bahkan Rasulullah dicaci, dihina, dilemparin batu. Ya Allah ya Karim, perjuangan beliau begitu hebat, kita belum apa-apanya. Dan di tahun itu pula Rasulullah SAW mengalami satu kejadian yang cukup bagi kita adalah menyedihkan, di mana pembela-pembela beliau, ada paman beliau Abu Thalib, Allah wafatkan di tahun itu. 3 bulan setelah itu istri beliau Sayyidatu Khadijah juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sudah kondisi bahwa Rasulullah mengalami masa yang begitu tidak mudah, sehingga kemudian dalam sejarah disebut sebagai Amul Huzn, adalah tahun kesedihan. Tapi di tahun itu pula di mana Rasulullah harus meyakinkan umat tentang beriman kepada Allah, tapi Allah justru memberangkatkan kepada satu kejadian yang tidak semua orang mampu menerima itu. Apa? Yaitu tadi Isra Mi'raj. Isra itu artinya memperjalankan di malam hari, makanya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut sebagai Isra. Kemudian Mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu disebut dengan Mi'raj. Nanti dalam akhir cerita ini akan saya sampaikan begitu hebatnya Allah menantang kita di saat untuk beriman tidak mudah, tapi kemudian dilawan logika kita. Mampu nggak dalam satu malam perjalanan yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang semestinya ditempuh sekian hari, ditempuh dalam satu malam. Dan dahsyatnya lagi adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha juga dalam satu malam. Subhanallah, di malam yang sama. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika perjalanan ini diberikan kepada Rasulullah, diajaknya dengan satu kendaraan yang kita sama-sama tahu bernama Buraq. Buraq disebut Buraq karena seperti barkun. Barkun itu kilat. Jadi cepatnya seperti kilat dan belum ada kendaraan di masa kini yang seperti itu. Dengan izin Allah dengan Buraq tadi. Dan satu keindahan adalah saat di Masjidil Aqsa pun Rasulullah kemudian dihibur dengan bertemunya dengan para nabi, kemudian sholat bersama. Ketika ditanya
Sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sementara perintah sholat juga belum turun? Maka sholat yang dilakukan adalah sholat sebagaimana tuntunan sholatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rok'atain. Kemudian diajaklah oleh Jibril naik ke langit 1, 2, 3 dan sampai langit ke-7 hingga ke Sidratil Muntaha. Saat naik ke langit ke pertama, kemudian Jibril mengetuk pintu langit pertama. Ditanya oleh penjaga langit pertama, siapa? Maka kemudian Jibril mengatakan bahwa aku Jibril. Dengan siapa kau datang? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibukalah pintu langit pertama. Di situ Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Di langit kedua kemudian berjumpa dengan Nabiullah Isa alaihissalam bersama Yahya. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Di sana berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang gantengnya separuh dari kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu naik ke langit yang keempat. Di langit keempat kemudian berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ini kami percepat ya dengan hadisnya itu, kemudian semua para nabi mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik ke langit yang kelima. Di langit kelima kemudian berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Baru kemudian di langit yang terakhir yang ketujuh berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika perjalanan ini yang istimewa dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh, berjumpa dengan para nabi yang istimewa tadi. Kemudian Rasulullah diajak naik ke Sidratil Muntaha. Seorang diri. Karena Jibril pun tidak bisa masuk ke sana. Ada satu hal yang sangat istimewa. Perintah satu-satunya tidak pernah diberikan kecuali di saat momen itu. Dan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah itu adalah perintah salat. Perintah yang kemudian diminta untuk dilaksanakan sebanyak 50 waktu. Namun akhirnya setelah ada beberapa hal, termasuk juga masukan dari Nabiullah Musa alaihissalam, menjadi perintah yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Sahabatku yang dirahmati Allah, tentu kisah ini masih panjang. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Yang pasti bahwa bismillah, kaitan dari Isra Mi'raj dengan Ramadan adalah kaitan yang sangat erat sekali, dan nanti kita akan ambil keistimewaan dari perintah apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dengan Mi'rajnya ke Sidratil Muntaha. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, yakinkan Ramadanmu bersama Darul Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.